Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, urusan kita dipermudah oleh Allah, kita selalu dijauhkan dari penyakit, musibah, dan mara bahaya. Di setiap waktu dan tempat, kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan amalan, yaitu amalan puasa yang biasa dikenal dengan istilah puasa weton. Weton ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya metu. Metu itu keluar. Nah, kenapa disebut metu atau keluar? Yaitu puasa di mana pada saat kita dilahirkan ke alam dunia ini. Sehingga pada saat kita keluar dari kandungan ibu kita, maka disebut metu. Nah, pada saat kita melaksanakan puasa ini disebut puasa weton atau puasa di tanggal kelahiran kita. Nah, puasa weton adalah kegiatan puasa yang dilakukan tepat pada hari kelahiran kita masing-masing. Nah, dalam kalender Jawa, hitungan 1 bulan ini kan memiliki angka 35, yakni 35 hari. Ini hitungan 1 bulan dalam kalender Jawa. Dan 1 bulan itu biasa dikenal dengan istilah selapan. Nah, karena hari dalam kalender Jawa memiliki angka 5. Nah, 5 ini terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sehingga 5 hari ini siklusnya akan berputar terus. Ketika sampai ke Kliwon, maka kembali ke Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Dan Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon ini disebut dengan sepasar. Sepasar itu 5 hari. Jadi dalam kalender Jawa itu hitungan sepasar yaitu 5 hari. Sedangkan 35 hari disebut dengan selapan. Karena sepasar atau 5 hari tadi dikalikan 7 menjadi selapan. Sehingga 35 hari ini 1 bulan atau selapan. Makanya ketika orang Jawa bilang, mari kita selapanan, berarti kita sudah sampai pada 1 bulan atau siklus bulanan, yaitu selapan, yang jumlah harinya yaitu 35. Nah, pada saat selapan sekali, biasanya kita dianjurkan oleh sesepuh kita, oleh orang-orang tua kita, untuk berpuasa, demi memperingati sekaligus menguri-uri hari kelahiran kita masing-masing. Dan kemudian kegiatan ini dikenal dengan istilah puasa weton atau puasa di hari kelahiran kita. Apa sih tujuan puasa weton itu? Tujuan puasa weton dianjurkan untuk kita dan diajarkan oleh nenek moyang kita, yaitu untuk meriaudhoi atau mentirakati supaya jasmani maupun rohani selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, mulia, memiliki keharmonisan, kemudian supaya mendapatkan jodoh, itu yang belum mendapatkan jodoh. Dari sisi spiritual tentunya supaya terbuka hati nurani kita masing-masing, sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Dan dihindarkan dari perbuatan tercela. Jadi ini tujuan utama puasa weton. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk riyadhah, untuk melatih hati kita, melatih jiwa kita supaya terbiasa melakukan hal-hal berat dengan tujuan jiwa dan raga kita menjadi sehat. Cara mengamalkan puasa weton ini memiliki 2 cara. Yang pertama, puasa 1 hari penuh seperti hari-hari biasa. Jadi misalkan seseorang lahir di hari Rabu, maka puasa weton ini dilakukan juga di hari Rabu itu. Cara yang kedua yaitu dilakukan 3 hari. Puasa 3 hari. Misalnya
seseorang lahir di hari Rabu, maka dia mulai berpuasa di hari Selasa, Rabu, Kamis. Sehingga bahasa Jawanya, hari kelahiran kita itu diapit. Diapit itu didampingi 2 hari sebelumnya dan sesudahnya, yaitu Selasa dan Kamis. Ini cara yang kedua, yaitu 3 hari. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai puasa weton ini? Jadi perlu diketahui teman-teman, dalam ajaran Islam, jenis puasa dikelompokkan menjadi 2 bagian atau 2 golongan. Yang pertama yaitu puasa wajib. Apa saja puasa wajib itu? Pertama yaitu puasa Ramadan, setahun sekali, dan kita laksanakan dalam 1 bulan penuh. Yang kedua yang menjadi puasa wajib itu puasa nadar. Pada saat kita nadar sesuatu, nanti jika saya lulus dari kuliah, saya akan melaksanakan puasa 3 hari. Dan ini diucapkan, ada saksinya, maka pada saat dia lulus kuliah, dia wajib melaksanakan puasa 3 hari, yang disebut dengan puasa nadar. Nah, kemudian golongan yang kedua, puasa sunnah, yang sudah dijelaskan dan diajarkan oleh syariat, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan melalui malaikat Jibril. Adapun puasa weton, secara khusus tidak ada dalil yang mendukung untuk memutuskan puasa weton. Apakah dia sunnah, apakah dia wajib, apakah dia makruh, tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang puasa weton. Walaupun di sana ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin, maka Rasulullah juga puasa di hari Senin, yaitu di hari kelahiran beliau. Akan tetapi, dalil ini pun juga hanya dikhususkan bagi Rasulullah SAW. Artinya diperuntukkan untuk hari kelahiran Rasulullah, bukan untuk umatnya, bukan untuk kita semua. Lalu bagaimana status puasa weton? Jadi perlu diketahui teman-teman, secara umum puasa weton tetap memiliki hukum mubah. Mubah itu boleh dilakukan oleh siapapun. Mengapa demikian? Karena selain hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, maka kita boleh melaksanakan puasa kapanpun kita mau. Hari apa yang dilarang untuk berpuasa? Misalkan tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah, kemudian Yaumus Syak, yaitu di hari akhir dari bulan Sya'ban, ini kita diharamkan puasa. Nah, selain itu, kita boleh melaksanakan puasa apapun. Dan ini juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sering berpuasa secara tiba-tiba di hari yang tidak ditentukan. Misalkan bukan di hari Senin, bukan di hari Kamis, bukan Syawal, dan bukan hari-hari yang lain yang biasa disyariatkan puasa. Tiba-tiba Rasulullah puasa. Misalnya pada saat Rasulullah SAW tidak menemukan makanan di rumah, tiba-tiba Rasulullah memilih untuk puasa dan baru makan atau berbuka puasa di waktu maghrib. Ini sangat sering dilakukan oleh Rasulullah. Maka puasa seperti ini kemudian diajarkan untuk kita semua, yang biasa kita kenal dengan istilah puasa sunnah mutlak. Karena biduni sabab, tidak ada sebab kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi puasa sunnah mutlak, harinya bebas. Nah, supaya puasa weton ini memiliki nilai ibadah dan mendapatkan pahala tentunya, maka harus kita niatkan puasa sunnah mutlak, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jelas, puasa weton hukumnya mubah, artinya boleh dilakukan oleh siapapun. Bisa menjadi sunnah ketika kita niatkan puasa sunnah mutlak. Oleh karena itu, supaya puasa weton ini memiliki nilai ibadah, jangan kita niatkan secara khusus untuk berpuasa memperingati hari kelahiran kita,
tapi lebih ke sunnah mutlak. Nah, sedangkan sir atau rahasia di balik melaksanakan puasa itu tepat di hari kelahiran kita, kita sendirilah yang akan mendapatkan, yang akan mengetahuinya. Lalu seperti apa manfaat atau fadilah menjalankan puasa weton dari sisi filosofis, bukan berlandaskan nas-nas hadis maupun Al-Quranul Karim. Memang tujuan puasa weton ini memiliki rahasia tertentu teman-teman, khususnya berkaitan dengan ruh dan jasad kita masing-masing. Yang pertama, jika seseorang rajin mengamalkan puasa weton, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu, insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan. Apapun yang menjadi doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan jihadun nafs, perang batin atau perang memerangi nafsu kita masing-masing. Ketika kita mampu menaklukkan nafsu kita, maka Allah memberi imbalan yang berlipat ganda dan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, jika seseorang rajin mengamalkan puasa weton ini, fisik dan mental selalu sehat. Jadi tak ada ruginya melaksanakan puasa weton ini. Mental kita, fisik kita selalu segar bugar dan selamat dari hal apapun. Kemudian yang ketiga, jika seseorang rajin mengamalkan puasa weton ini, insya Allah diberikan keselamatan dari musibah, dari wabah, dari sihir, dan dari mara bahaya apapun. Nah, ini nilai plus teman-teman. Kemudian yang keempat, jika seseorang rajin mengamalkan puasa weton, yaitu insya Allah dia selalu mendapatkan keberuntungan, dijauhkan dari kesialan dan hidup rendah, atau bahasa Jawanya hidup asor. Hidup asor itu hidup yang tidak berharga. Kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kita diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan orang yang terhormat, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, jika kita rajin mengamalkan puasa weton, yaitu hati kita menjadi tenang, hidup penuh kasih sayang, baik dengan keluarga, dengan sahabat, tetangga, ataupun orang lain yang biasa berinteraksi dengan kita. Karena hubungan kita menjadi harmonis dengan siapapun. Kita tidak pernah dendam, tidak pernah benci, tidak pernah marah dengan siapapun. Sehingga apa? Hati kita menjadi tenang, damai, gembira, pokoknya selalu senanglah. Dan ini tujuan hidup kita teman-teman. Walaupun kita memiliki segudang harta, tapi hati kita tidak pernah tenang, maka bagaikan hidup di neraka. Dan ini kita hidup di surga sebelum kita masuk ke surga yang sejati. Kemudian yang keenam, jika seseorang rajin mengamalkan puasa weton ini, maka ruhnya akan dibangkitkan oleh Allah. Kekuatan spiritualnya akan dibangkitkan oleh Allah. Mengapa demikian teman-teman? Karena perlu diketahui bahwa ketika fisik kita dilemahkan, maka kekuatan ruh kita menjadi semakin kuat dan batin kita semakin peka. Sehingga pada saat Allah mengirimkan sinyal untuk kita, mengirimkan pesan untuk kita melalui batin, maka batin kita mudah merespon, mudah untuk menangkap isyarah ilahiyah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita sedang menghadapi masalah tertentu yang membutuhkan solusi dan kita belum mendapatkan solusi. Nah, dengan menjalankan puasa weton ini, pada saat Allah mengirimkan solusi untuk kita, maka batin kita merespon, oh ternyata solusi yang harus saya ambil seperti ini, sebagaimana yang dikirimkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui batin kita. Sehingga batin kita menjadi peka sewaktu-waktu, setiap saat. Nah, itu sekelumit fadilah atau kemanfaatan kita puasa weton. Yang jelas, ini saya simpulkan, puasa weton hukumnya mubah. Tapi jika kita niati puasa sunnah, yaitu sunnah mutlak, maka menjadi nilai ibadah dan mendapatkan kesunahan, sekaligus mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi spiritual, jika kita rajin mengamalkan puasa weton, maka hal-hal yang sudah kita paparkan tadi kita akan dapatkan. Nah, sementara seperti itu, jika ada sesuatu yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, silahkan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.